Kupu-kupu indah, begitu cantik, begitu elok, begitu unik. Dia tidak langsung seperti itu. Ingatlah sebelumnya dia adalah ulat yang sangat menjijikkan. Aku langsung merinding cuy. Ulat yang sangat menjijikkan. Dia yang seakan-akan putus asa menghadapi. Halo Sobat Radar, ketemu lagi. Aduh, jadi kayak opening gitu. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi di sini masih dengan karya dari Pak Saufri atau Pak Every ya akrabnya. Di sini ada 4 buku yang kita bedah ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya mau mengingatkan barangkali Sobat Adab mungkin langsung nontonnya di video yang ini gitu ya. Barangkali nggak tahu. Kalian harus tonton video yang pertama. Di sini ada Cinta Tanpa Muara di buku yang pertama. Yang udah kita bedah juga tentunya. Yang di highlight di sini adalah tentang perselingkuhan. Boleh Pak Every? Iya. Ini buku yang kedua ada Pengantin Tunggal, dan yang diangkat dari kisah ini adalah kegagalan itu. Iya, kegagalan. Tapi lebih kayak menjoroknya kayak tentang pernikahannya itu. Iya, pernikahannya iya. Cuma memang yang beda dari buku ini itu adalah tata bahasa yang digunakannya itu, meskipun itu hal yang menyedihkan, tapi disampaikan dengan hal yang fun gitu. Iya. Ringan, hal komedi. Dan yang ketiga yang baru aja kita bahas tadi ya, judulnya Kunci Problema, Kisah-Kisah Inspirasi. Nah, buku ini sebenarnya cocok banget untuk para remaja juga sih ya. Kalian mungkin udah ngerasa bahwa di usia yang udah sekolah ini ngerasa kayak satu persatu kok beban hidup datang. Nah, iya itu dia. Pertambahannya usia. Iya, betul. Yang mungkin sobat anak di rumah kayak bingung, malu ngomong sama orang tua. Nah, itu dia. Atau salah digunakan, misalkan terlalu curhat ke sosmed, ternyata dikomentari sama orang yang jadi dinyinyir gitu kan. Jadi nyinyir. Harusnya dapat solusi malah ngedrop. Iya, malah ngedrop. Buku ini malah menjadi solusi, karena di sini tuh kayak dijelaskan bagaimana cara kita menghadapi di usia tertentu atau mengalami kegagalan hal tertentu, misalkan merasa insecure ya bahasa zaman sekarang ya Febri, atau merasa kurang kok di usia aku sebaya sama temen aku yang ini, kok dia jauh lebih di atas aku. Iya betul. Nah itu kan ngerasa jadi gimana sih? Ngedrop, ngedrop mental. Terus kayak memandang kok dia keren banget ya, padahal ada prosesnya. Iya betul. Contoh di buku ini tadi dijelaskan sama Pak Every kayak kupu-kupu dan juga burung merak itu. Iya betul. Kan? Itu salah satu yang menjadi motivasi hidup mungkin Pak Every yang menganggap. Iya betul. Dunia kehidupan seperti itu. Dunia kehidupan seperti itu. Ini buku wajib kalian miliki ya guys. Cocok banget sih, karena di setiap buku itu ada, bisa dibilang kayak per babnya ceritanya beda ya. Iya beda cerita gitu beda. Termasuk kalian jangan lupa jawab pertanyaan dari Pak Every di video sebelumnya tentang bola. Kenapa sih semua orang itu 99,9% suka bola gitu? Itu tolong dijawab ya. Oke, next kita ke buku yang ketiga ya. The Last But Not Least nih Pak Every ya. Jadi buku yang ketiga ini judulnya adalah Pedoman Rumah Tangga. Jadi apakah buku ini, kita langsung aja ya. Apakah target segmentasinya buku ini adalah untuk yang berumah tangga? Iya, betul. Enggak, untuk orang yang mau berumah tangga pun. Iya, mau berumah tangga pun gitu. Boleh. Soalnya untuk berumah tangga itu kan intinya ada prosesnya. Jadi berumah tangga itu intinya bukan mainan dan bukan untuk dipermainkan. Jadi sebelum terlanjur berumah tangga, ada baiknya dipelajari dulu hal-hal seperti apa yang harus dijalankan dalam bidang rumah tangga. Jadi kayak edukasi dulu. Nah, itu dia. Diri sendiri sama pasangan. Nah, itu dia. Betul. Kalau rumah tangga kan beda sama pacaran ya. Nah, itu dia. Jelas beda. Jelas. Jadi kayak di buku ini dijelasin tuh. Nah, itu dijelasin. Salah satu gong di dalam buku ini yang orang wajib beli ini tuh apa sih Pak Every? Ini sebenarnya tuntunan atau misalkan bisa disebut bahasa saya pituah ya, tuntunan dalam bidang rumah tangga. Karena ini dari mulai saya bahas itu dari mulai pacaran hingga menjelang nikah, hingga menikah, hingga problema rumah tangga menjelang, terus masuk lagi punya anak mulai dewasa, anak dewasa sampai punya mantu, sampai punya cucu, sampai kakek nenek, sampai mati saya bahas di sini. Agak ngeri ya. Ini pembahas, cuman kenapa sih tipis bukunya? Katanya pembahasan kehidupan tipis bukunya. Ini hanya sebatas kuotas aja, pepatah atau pituah gitu. Pepatah atau pituah harus seperti apa menjalankan rumah tangga, walaupun pada
kenyataannya sendiri, pada kenyataannya saya sendiri belum berhasil membina rumah tangga yang harmonis, yang romantis. Nah itu dia, jadi tidak ada yang sempurna. Nah itu dia, sama-sama belajar. Kita harus belajar dan harus menerima kekurangan dari orang lain, karena kita pun juga tidak sesempurna itu untuk orang lain. Nah itu dia, betul 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 seperti itu. Iya iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau, udah tahap serius nih pacarannya, terus kayak berumah tangga itu gambarannya seperti apa? Oh, buku ini dijelasin. Iya, dijelasin di situ. Sorry Pak Efri, tadi ini ya membahas karena saya jelasin ini bla bla bla, berarti apakah ide dari buku ini juga lahir? Iya, terlahir. Awalnya kan saya kan tadi udah saya sampaikan kan, saya dunia seni. Banyak teman atau kenalan yang minta dibuatkan hiasan hantaran gitu kan, itu merupakan seni rupa juga, entah hantaran laki-laki itu biasa bawa hantaran tuh kan, terus kadang minta yang dibuatkan buket untuk apa namanya tuh lamaran, pasrahan gitu, mas kawin, bingkisan. Ada yang minta tolong bikinin kuetes dong gitu kan, diselip di apa namanya di bingkisannya itu dikasih kuetes kata-kata apa. Nah lama-lama saya jadi kepikiran bikin kuetes satu buku ya, isinya kuetes semua. Tapi itu kan pedoman rumah tangga. Iya, dalam pedoman rumah tangga gitu. Ya akhirnya saya mencoba mengarang atau menciptakan sebuah kata-kata dari awal sampai akhir kehidupan seorang rumah tangga ya. Oke Bang, ini aku mulai ini ya. Boleh, ayo silakan. Ini benar, tapi saya mau pilih penjelasan sama orangnya guys. Iya. Jadi salah satu quotes yang ada di buku ini gini. Menikahlah selagi usiamu masih muda. Karena jika engkau menunggu umur lebih maju dari garis pertengahan, dikala engkau memiliki keturunan, kegagahan, kejayaan, dan kekuatan ragamu sudah semakin berkurang. Sementara keturunanmu semakin bertambah usia, akan semakin butuh biaya. Nah ini maksudnya gimana ya? Nah, jadi gini, menikahlah selagi masih muda gitu. Jangan menunggu lewat dari garis pertengahan. Sekarang skemanya gini, rata-rata atau perhitungan umur seorang manusia itu 60 aja ya. Kalau misalkan kita menikah lewat dari 30 gitu kan, otomatis udah mulai lewat dari garis pertengahan hidup. Nah itu dia. Karena apa? Harus menikah di kala usia muda. Kalau misalkan udah lewat garis pertengahan, tenaga pun semakin berkurang, kejayaan semakin berkurang gitu kan. Kegagahan raga sudah tidak gagah lagi, intinya semakin kesana semakin tua gitu. Sedangkan masih punya anak yang perlu dibiayai. Semakin bertambahnya usia itu seorang anak, semakin gede biaya yang dia butuhkan. Sedangkan tenaga kita sudah mulai renta. Gitu. Jadi kalau misalkan nikah di 30 ke bawah lah, intinya 29, 25 gitu kan ke bawah. 30 lah. Nah, ya mentap-mentap 30 itu tenaga masih kuat. Kita masih bisa memperjuangkan gitu sekuat tenaga. Ya syukur-syukur jadi orang yang sukses gitu kan, hanya bekerja dengan senang gitu. Kalau misalkan dikala kurang beruntung, misalkan gitu kan harus banting tulang itu tentu tenaga kan harus kuat ya, harus benar-benar pol gitu. Sedangkan kalau manusia udah lewat dari 30 ke sana, tenaga udah mulai kurang. Semangat untuk kayak kadang kerja juga kayak udah mulai malam. Nah itu dia. Untuk apa ya, maksudnya untuk hobi juga kadang kayak mulai berkurang. Iya. Gitu. Nah itu dia. Tapi kok kita maksudnya sedangkan orang yang udah menikah di atas itu malah baru start. Itu iya. Nah itu dia. Nah itu dia. Takutnya ada beberapa fase kehidupan yang lebih sulit, lebih berat. Itu dia. Walaupun memang ini disclaimer, kita nggak pernah tahu sih kehidupan orang. Iya betul. Hanya sebuah saran gitu. Dari yang udah pernah ini kan. Iya. Udah berumah tangga. Sorry. Iya, yang berumah tangga. Gitu. Jadi memang salah satu ide yang dituangkan di dalam karya ini juga memang berdasarkan lahir dari kehidupan Pak Efri sendiri sama orang-orang sekitar Pak Efri. Iya itu dia. Oke, wow, ini bagus sih, pesannya luar biasa ya. Untuk jadi gua mikir nih usia berapa nikah Pak? Kalau misalkan Bapak nih belum nikah, ya siap-siap aja baca-baca gitu kan. Untuk menghadapi. Kayaknya buku ini sama ini dulu. Nah itu dia. Jadi tidak selamanya rumah tangga itu indah. Ada problema yang harus dihadapi, bahkan ada yang nyaris berantakan. Di sini dijelaskan seperti apa gitu, cara penanganannya. Nah itu dia, betul. Oke, bagus nih bukunya, pedoman rumah tangga guys. Oke, Sakinah Mawaddah Warahmah.
pertanda rumah tangga yang berkah. Nah, itu dia. Quotes by Sofri Bilen. Di sini banyak banget quotes-quotesnya dan juga ada tips-tipsnya bagaimana ya. Iya, betul. Oke, terus untuk video udah tantangannya. Walaupun pasti kalau walaupun cuma ampun quotes doang gitu. Iya. Tantangannya itu merangkai bahasa yang indah, karena quotes tidak sembarang bahasa kan yang digunakan gitu. Yaitu tantangannya gimana supaya bahasanya itu tertata atau misalkan itunya singkat padat. Sedangkan quotes kan gua satu lembar itu, cuman satu kata-kata tapi kena gitu, tapi berisi. Berarti Pak Efri kayak effort banget nih otaknya untuk bahasa pendek gitu ya. Ini paham maksudnya. Nah, gitu itu dia, iya betul gitu. Di situ guys. Oke, tapi nice sih, luar biasa. Jadi tuh, adukanlah pada penguasa bumi, langit dan surga bila engkau menemukan ketidakadilan dalam membina rumah tangga. Berdoa. Berdoa. Kalau misalkan menemukan dalam keadaan rumah tangga sulit gitu, merasa tidak adil, coba mengadulah pada Tuhan. Gimana sih harusnya? Wow. Bagus guys, rumah tangga akan tentram apabila saling menyadari dengan ketanggung-jawabannya masing-masing. Jadi kayak saling, karena kita membaca pedoman rumah tangga, tahu tugas masing-masing seorang suami seperti apa. Iya. Jadi enak kan ya. Nah, itu dia, menyadari dengan tanggung jawab masing-masing. Maaf banget nih, ya kan ada juga nih. Maksudnya saya juga menyadari di lingkungan sekitar tuh ada yang patriarki banget nih prianya. Iya. Kayak pria mah ya beginilah gitu. Iya. Tugas istri gitu. Iya. Kadang hal itu yang memicu keributan. Nah, itulah pentingnya edukasi pranikah atau kayak pedoman rumah tangga ini. Iya betul. Udah rumah tangga ya tidak salah untuk terus mempelajari. Sebelum membina rumah tangga pun tidak salah untuk mengenali ya. Mengenali bahwa rumah tangga itu tidak indah yang kita bayangkan. Walaupun ya memang kenyataannya rumah tangga itu sunnah gitu, tapi tidak selamanya indah gitu. Pasti ada aja problema. Asal kita mampu menghadapinya, terus mampu intinya menjalaninya gitu kan. Enak gitu. Tidak ada masalah. Karena rumah tangga juga pasti nggak selamanya indah. Iya. Justru lebih banyak masalah sama pasangan hidup tuh lebih banyak ketika rumah tangga daripada pacaran. Nah, itu dia. Apa yang kita tutupi sebelumnya kebongkar kalau sudah rumah tangga, ketahuan. Nah, itu dia. Tapi kebanyakan gini loh. Ini saya punya ini kisah seseorang ya gitu kan. Nah, itu dia pas lagi pacaran, dia itu kalem pas rumah tangga ya ketahuan, ternyata suka dugem gitu. Masih banyak nah, itu banyak gedok-gedok. Itu dia ya udah ketahuan. Kan udah nikah nah, itu dia benar. Jadi ini bukunya wajib dimiliki. Satu lagi mengenai buku ini ya. Iya. The last but not least, salah satu alasan yang paling sekali lagi big reason kenapa sobat adab di rumah wajib membeli buku ini, selain targetnya kita udah tadi sampaikan ya, untuk yang mau berumah tangga ya, saat berumah tangga. Tapi apa sih? Ya kan buku yang tentang rumah tangga kan banyak ya Pak. Bukan cuma Pak Efri doang nih. Iya, banyak. Tapi apa sih yang membedakan orang tuh belinya yang harus karya Sofri Bilen gitu. Boleh silakan. Nah, karena ini gitu kan. Kenapa sobat adab wajib memiliki buku ini gitu kan, sudah saya sampaikan tadi. Buku ini membahas dari mulai pacaran hingga mau mati intinya, tapi kok tipis gitu loh, nah itu dia. Nah, kenapa harus dibikin? Karena simpel, dibikin sesimpel mungkin. Saya buat sesimpel. Nah itu dia, ngena gitu. Jadi saya buat sesimpel mungkin gitu. Jadi bagi orang yang terutama yang malas membaca gitu kan, ingin belajar tapi malas membaca, karena ada buku sesimpel ini, walaupun simpel tapi ngena, maka milikilah segera. Jadi emang tapi fakta sih Pak Efri, maksudnya kan sekarang tuh orang-orang nih, orang Indonesia ya, banyak yang memang sekarang tuh lebih suka yang praktis. Nah itu dia. Gitu. Jadi apakah salah satu ide menerbitkan karya ini kayak ya udahlah kita jangan ketemu. Iya itu dia, karena kan salah satu soalnya semakin bertambahnya usia, waktu santai itu sudah semakin berkurang. Sedangkan dia sangat haus dengan ilmu, sangat haus dengan saran gitu. Gimana caranya supaya menghemat waktu? Tapi dia tercukupi nih. Nah itu dia, walaupun sedikit, hanya satu baris atau dua baris, tapi bisa mewakili satu paragraf.
intinya gitu. Give applause for me. Oke, nggak terasa ya. Kita Nah itu tuh. Mungkin ya nggak banyak sih ya. Iya. Jujur Sobat Adab, saya langsung berhadapan langsung dengan penulis buku-buku hebat luar biasa yang ada di depan aku ini, dari sekali lagi Cinta Tanpa Muara, Kunci Problema Kisah-Kisah Inspirasi, Pengantin Tunggal, dan Pedoman Rumah Tangga, dan langsung datang orangnya ya, penulis hebatnya di depan saya. Aduh, suka gitu. Editan ya. Oke. Luar biasa banget, energinya hebat banget. Jadi mungkin salah satu yang bisa diambil dari Sobat Adab di rumah untuk mulai menulis mungkin untuk Pak Every ini, ternyata kita kalau mau menulis tuh nggak harus kayak langsung bagaimana, tapi kalau misalnya bertahap. Punya inspirasi sedikit aja. Kalau kita udah kayak kreatif terus mengembangkan hal itu, jadi loh. Bisa jadi. Ini, ini. Iya, sekelumit kejadian. Tapi ini karya gitu ya, yang nggak semua orang bisa. Gitu. Jadi ini salah satu yang bisa diambil dari Sobat Adab, dari sosok Saufri Bileng gitu ya. Itu salah satu hebatnya. Mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat Adab sih, motivasi gitu. Pak Every kebanyakan pasti mereka yang penulis, suka membaca buku. Iya. Nah, bagi para penulis atau para pembaca, intinya jangan diam dalam satu situasi ya. Kalau misalkan kalian kehabisan akal, kehabisan ide, cobalah keluar, mencari inspirasi, mencari solusi, karena dari apa yang kita lihat bisa jadi suatu inspirasi, dari suatu kejadian bisa jadi suatu inspirasi. Oke, wow. Satu lagi ya Pak Every. Boleh? Satu lagi banyak. Boleh. Dari keempat buku ini, untuk saat ini ya Pak Every ya, dari keempat buku ini yang ada di depan aku, kalau yang paling recommended banget yang harus dibaca banget itu yang mana sih menurut Pak Every? Tergantung kebutuhan, tergantung usia. Kalau misalkan kebutuhan Anda atau Sobat Adab butuh saran atau sedang menghadapi problema rumah tangga, ya wajib miliki ini Pedoman Rumah Tangga. Tapi beda-beda sih. Nah, kalau misalkan sedang menghadapi kehidupan sosial, kehidupan pribadi, silakan Kunci Problema. Tidak ada masalah tanpa adanya jalan keluar. Tapi kalau misalkan butuh hiburan gitu, tapi supaya alur ceritanya gitu ringan, nah pilihlah kedua buku ini. Ya, Pengantin Tunggal dengan Cinta Tanpa Muara. Wow. Tapi anyway, spoiler. Boleh. Pak Every ini denger ya, lagi menerbitkan buku lagi nih. Iya, betul. Kalau yang sekarang, kalau yang sekarang lain lagi dalam tema horor. Ada dua dalam yang on proses. Horor sama sebenarnya sih nggak ke horor, ke mistis, tapi ada juga yang ke horor. Yang satu lebih condong ke horor, yang satu lebih condong ke mistis gitu. Kalau untuk judulnya kasih tahu nggak ya? Nanti aja lah, itu kejutan. Emang lagi terbitin di mana sih? Nah, kalau menerbitkan, saya sudah percaya sebenarnya sama PT Adab Indonesia. Gitu. Saya juga nyesel loh. Misalnya gini loh, kenapa sih nggak dari dulu ketemu sama PT Adab, kenapa sih baru-baru ini gitu, setelah saya mengalami kegagalan, setelah saya drop out gitu, baru saya ketemu, akhirnya muncul lagi, ada hikmahnya gitu, dia muncul lagi. Jadi, semangat menulis secara pribadi nih, secara pribadi, setelah sukses menerbitkan bukunya di penerbit Adab, kira-kira penilaian Pak Every kepada penerbit Adab ini gimana sih secara menyeluruh, atau mungkin di bagian layoutnya atau penataan dan lain-lainnya, itu desainnya lah atau gimana, itu menurut Bapak gimana? Maksudnya biar saya mewakili penerbit Adab gitu ya, sosial media spesialisnya, biar bisa dijadiin kritik saran untuk kita lebih bagus lagi gitu. Mungkin kalau menurut saya tidak ada kekurangan yang fatal, tidak ada kesalahan yang fatal. Maksudnya bagus nggak? Iya, nah itu dia. Jadi tidak ada kesalahan yang harus diperbaiki secara itu. Ya mungkin kalau misalkan kayak hal-hal yang kecil ya memang itu hal yang wajar ya, hal yang wajar gitu. Nah, iya, hal yang wajar. Kadang-kadang kan ada sesuatu antara desainer sama pemilik itu ada
sedikit ketidakcocokan kan itu bisa dikonsultasikan ya, itu bisa dikonsultasikan. Sampai akhirnya nanti terbit. Nah itu dia. Kalau menurut saya tidak ada yang kecewa. Justru ya bukan saya bicara karena ada orangnya, bukan saya bicara karena sedang di tempatnya. Gini loh, jujur dari hati kecil saya, hati nurani yang paling dalam, betul-betul tidak ada apa ya kata-kata yang saya bisa ungkapkan untuk menggambarkan suatu kebahagiaan itu loh. Bahagia banget gitu loh. Jadi seolah-olah saya yang sudah hampir terpuruk, sudah hampir ambruk dalam dunia penulisnya, setelah saya lihat hasil dari PT Adab, semangat lagi, karya-karya yang terbengkalai bisa diolah lagi, bahkan jangankan yang terbengkalai, yang belum ada pun sengaja diadakan untuk sekarang mengarang lagi PT Adab. Oke, mantap. Ini luar biasa banget, terima kasih sebelumnya. Sama-sama juga. Soalnya kita udah ada di ujung podcast. Ya. Semoga Pak Efri kalau suatu hari nanti kita invite lagi, mungkin ada karya yang ternyata salah satu fasilitas yang didapat Pak Efri ya. Iya, betul. Di Penerbit Adab. Jadi barangkali misalkan ada senggang lagi waktu ini, Pak Efri jangan bosan-bosan. Kalau saya seneng aja. Gua banget seneng. Dan ditunggu selalu karya-karya hebat. Siap. Karya ini luar biasa banget guys, dan sukses selalu untuk Pak Efri. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Penerbit Adab yang ada di Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mempercayakan karya hebat luar biasa. Sama-sama. Gitu ya. Saya juga sangat berterima kasih segalanya apa yang saya hayalkan menjadi nyata. Amin. Dan semoga karyanya juga makin bertambah, makin sukses. Amin. Oke, Sobat Adab, itu adalah bincang-bincang podcast kita kali ini dengan 4 buku karya Saufri Gilen ya. Di buku Cinta Tanpa Muara, Pengantin Tunggal, Pedoman Rumah Tangga, dan Kunci Problema Kisah-Kisah Inspirasi. Sekali lagi karya dari Pak Saufri Gilen ini yang kita hadirkan hari ini. So, segitu aja videonya. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.